Bahan-bahan. Untuk adonan pizza. 300 gram tepung terigu serbaguna. 1 sendok teh ragi instan. 1 sendok teh gula. 1 sendok teh garam. 200 ml air hangat. 2 sendok makan minyak zaitun. Untuk saus pizza. 200 gram tomat segar. 2 siung bawang putih, cincang halus. 1 sendok makan minyak zaitun. 1 sendok teh gula. 1 sendok teh oregano kering. Garam dan merica secukupnya. Bahan topping, opsional. Keju mozzarella, parut. Jamur, iris tipis. Paprika merah, potong dadu. Sosis, iris tipis. Daun basil segar. Instruksi. 1. Membuat adonan pizza. Campurkan tepung terigu, ragi instan, gula, dan garam dalam mangkuk besar. Aduk rata. Tuangkan air hangat sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga adonan terbentuk. Tambahkan minyak zaitun, kemudian uleni adonan dengan tangan hingga elastis dan tidak lengket. Tutup mangkuk dengan kain bersih dan biarkan adonan mengembang selama sekitar 1 jam di tempat hangat. 2. Membuat saus pizza. Haluskan tomat segar menggunakan blender atau chopper. Panaskan minyak zaitun dalam wajan. Tumis bawang putih hingga harum. Tambahkan tomat yang sudah dihaluskan ke dalam wajan. Masak dengan api kecil hingga saus mengental. Tambahkan gula, oregano kering, garam, dan merica secukupnya. Aduk rata dan masak selama beberapa menit lagi. Angkat dan sisihkan. 3. Memanggang pizza. Panaskan oven pada suhu 220 derajat Celcius. Bagi adonan menjadi 2 bagian, atau sesuai kebutuhan, dan bulatkan. Letakkan di permukaan yang diolesi tepung terigu dan giling adonan hingga tipis sesuai selera. Pindahkan adonan ke loyang pizza yang sudah diolesi minyak atau ditaburi tepung. Oleskan saus pizza yang sudah dibuat ke atas adonan hingga merata. Taburi keju mozzarella parut dan tambahkan topping sesuai selera. Panggang pizza dalam oven yang sudah dipanaskan selama sekitar Desember 15 menit atau hingga tepi adonan berwarna keemasan dan keju meleleh. Setelah matang, keluarkan pizza dari oven, taburi daun basil segar di atasnya, lalu potong dan sajikan segera. Untuk menghitung perkiraan laba dari penjualan pizza, Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk biaya produksi, harga jual, volume penjualan, dan margin keuntungan. Berikut ini contoh perhitungan sederhana. Biaya produksi per pizza. Bahan-bahan, tepung, ragi, gula, garam, tomat, bawang putih, minyak zaitun, keju, dan topping lainnya. Biaya listrik atau gas untuk memanggang. Harga jual per pizza. Harga jual per pizza yang ditetapkan oleh Anda. Volume penjualan per hari. Berapa banyak pizza yang Anda jual per hari? Margin keuntungan. Persentase keuntungan yang Anda inginkan dari penjualan pizza. Contoh perhitungan. Misalkan biaya produksi per pizza adalah $2, harga jual per pizza adalah $10, dan Anda menjual rata-rata 50 pizza per hari. Mari kita asumsikan margin keuntungan yang diinginkan adalah 50%. Pendapatan harian. Total pendapatan harian harga jual per pizza volume penjualan per hari. Total pendapatan harian $10 $500. Biaya produksi harian. Total biaya produksi harian biaya produksi per pizza volume penjualan per hari. Total biaya produksi harian $2 $50 $100. Laba kotor harian. Laba kotor harian total pendapatan harian, total biaya produksi harian. Laba kotor harian $500, $100, $400. Laba bersih harian, setelah margin keuntungan. Laba bersih harian laba kotor harian margin keuntungan. Laba bersih harian $400 pukul 0,50 $200. Jadi, dengan asumsi ini, laba bersih harian dari penjualan pizza adalah $200. Perlu diingat bahwa angka-angka di atas hanya contoh perhitungan sederhana. Sebagai pengusaha, penting untuk menghitung biaya produksi dan menyesuaikan harga jual serta margin keuntungan sesuai dengan situasi nyata Anda, serta memperhitungkan faktor-faktor lain seperti biaya operasional dan promosi. Lokasi adalah salah satu faktor kunci yang akan memengaruhi keberhasilan bisnis penjualan pizza Anda.
Berikut adalah beberapa lokasi yang biasanya cocok untuk menjual pizza. Area komersial atau pusat perbelanjaan, berada di pusat perbelanjaan atau di sekitar area komersial yang ramai akan memberikan akses yang mudah bagi pelanggan untuk menemukan Anda. Ini juga dapat menarik pelanggan yang sedang berbelanja atau melakukan aktivitas lainnya. Kawasan pusat kota seringkali menjadi tempat berkumpulnya banyak orang, baik penduduk setempat maupun wisatawan. Membuka toko pizza di pusat kota bisa menjadi pilihan yang baik untuk menarik banyak pelanggan potensial. Dekat sekolah atau kampus, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, atau kampus universitas seringkali menjadi tempat yang ramai, terutama saat jam istirahat atau setelah jam belajar. Menjual pizza di dekat sekolah atau kampus bisa menjadi pilihan yang baik untuk menarik pelanggan yang lebih muda. Area rekreasi atau wisata, tempat-tempat rekreasi seperti taman, pantai, atau tempat wisata seringkali menarik banyak pengunjung. Membuka toko pizza di dekat area rekreasi atau wisata bisa menjadi strategi yang bagus untuk menarik pelanggan yang sedang berlibur atau berwisata. Event khusus atau festival makanan, mengikuti event khusus seperti festival makanan, pameran, atau konser musik dapat memberikan kesempatan untuk menjangkau halayak yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Lokasi dengan sedikit persaingan, mencari lokasi di mana tidak terlalu banyak pesaing pizza bisa memberi Anda keuntungan yang lebih besar dalam menarik pelanggan. Selain faktor lokasi, penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor lain seperti visibilitas, aksesibilitas, dan potensi pertumbuhan bisnis di lingkungan sekitar. Lakukan riset pasar dan survei lokasi yang berpotensi sebelum memutuskan di mana Anda akan membuka toko pizza Anda.